Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Nurul Arfina Pratiwi. I am from class BC 233 to the Doctor in the Teaching and Learning course, Dr. Widya Kamila Sari Ahmad. I will analysis two comparative learning models. Number 1, the information processing source. Model pemrosesan informasi. Model pemrosesan informasi ditekankan pada pengambilan, penguasaan, dan pemrosesan informasi. Model ini lebih memfokuskan pada fungsi kognitif peserta didik. The purpose mengembangkan keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir siswa meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisis informasi, serta memfasilitasi pemahaman yang mendalam melalui interaksi aktif dengan materi pembelajaran. The characteristics. Yang pertama, active participation atau partisipasi aktif. Yaitu siswa lebih terlibat secara aktif dalam membaca, menganalisis, dan menginterpretasi informasi. Yang kedua, critical thinking, pemikiran kritis, mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis melalui pertanyaan yang merangsang analisis mendalam. Dan yang ketiga, use of technology atau penggunaan teknologi, melibatkan teknologi sebagai alat pembelajaran untuk mengakses informasi dan mendukung proses pengolahan informasi. Yang keempat, student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada siswa, menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, memungkinkan peran aktif dalam konstruksi pengetahuan. Number 2, the personal source atau model personal pembelajaran. Model personal menekankan pada pengembangan konsep diri setiap individu. Hal ini meliputi pengembangan proses individu dan membangun serta mengorganisasikan dirinya sendiri. Model ini memfokuskan pada konsep diri yang kuat dan realistis untuk membantu hubungan yang produktif dengan orang lain dan sekitarnya. The purpose meningkatkan kemandirian belajar siswa dengan menyesuaikan pendekatan pembelajaran, materi, dan metode evaluasi sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar individu. The characteristics. Yang pertama, learning independence atau kemandirian belajar, mendorong siswa untuk menjadi mandiri dalam proses belajar, mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, individual suitability atau kesesuaian individu, menyesuaikan pendekatan pembelajaran, materi, dan metode evaluasi sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar individu siswa. Yang ketiga, lifelong learning atau pembelajaran seumur hidup, membangun keterampilan adaptasi dan keinginan untuk terus belajar. Yang keempat, self-development atau pengembangan diri, menekankan pada pengembangan aspek pribadi siswa seperti kemampuan dan pemahaman diri. Next, comparative analysis of information processing, source and personal source. Yang pertama, number 1, student involvement atau keterlibatan siswa. Keduanya menekankan keterlibatan siswa, tetapi model pengolahan informasi lebih menekankan pada kolaborasi antar siswa, sementara model personal lebih pada kemandirian. Yang number 2, mastery of technology, penguasaan teknologi. Dalam model pengolahan informasi, teknologi digunakan sebagai alat untuk mendukung interaksi dan pembelajaran bersama, sedangkan model personal teknologi digunakan untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Number 3, flexibility atau fleksibilitas. Model pengolahan informasi cenderung lebih terstruktur dalam interaksi kelompok, sementara model personal menawarkan fleksibilitas yang lebih besar karena dapat menyesuaikan dengan preferensi masing-masing belajar siswa.